Kalian pengen punya kondisi keuangan yang lebih baik lagi di tahun ini? Capek ngutang, hidup pas-pasan, dan pengen mulai menabung bahkan berinvestasi? Simak langkah-langkahnya di sini bagaimana mewujudkan resolusi keuangan 2023 kamu untuk memiliki kondisi finansial yang lebih sehat. Simak videonya. Hai gens, saya Johan dan kita ketemu lagi di Genesis Money. Ini adalah video bagian kedua yang membahas mengenai resolusi keuangan di tahun 2023. Yang belum nonton bagian pertamanya, bisa tonton dulu dan klik di sini. Di video bagian pertama, kita sudah coba untuk mengubah mental identitas diri kita supaya menjadi orang yang lebih peduli mengenai keuangan. Nah, bagaimana langkahnya akan dibahas di video ini. Langkah pertama, bedakan antara keinginan dengan kebutuhan atau wants versus needs. Seringkali tanpa sadar kita menghabiskan uang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Apalagi di zaman yang serba instan dan gampang ini, barang apapun bisa dibeli dengan satu kali klik di handphone. Nah, tahun ini, yuk mulai lebih sadar lagi untuk mengurangi pembelian barang-barang ini dan prioritaskan dulu barang-barang yang sebenarnya kita butuhkan. Ada beberapa triks untuk menghindari kita jadi boros beli barang yang nggak perlu. Yang pertama, kalau lihat barang yang disukain, jangan langsung dibeli. Biasanya keinginan beli berkurang kalau kita diamkan beberapa hari. Yang kedua, jatahi setiap bulan untuk jajan. Jadi jangan jajan melebihi dari jatah bulanannya. Ketiga, kalau belanja kamu udah nggak kekontrol, coba hindari godaan-godaan iklan. Misalnya, hapus semua aplikasi belanja online di handphone kamu. Langkah kedua untuk kondisi finansial yang lebih baik adalah coba mulai buat budgeting bulanan. Ini bisa dimulai dengan cara membuat detail pengeluaran kamu setiap bulan. Jadi kamu tahu sebenarnya uang kamu itu habis buat apa aja. Buat serinci mungkin. Semakin rinci, semakin baik. Kalau sudah, coba lihat jika dibandingkan dengan pendapatan kamu, berapa banyak sih yang bisa kamu tabung sebenarnya setiap bulan? Sudah cukup atau belum? Bandingkan dengan tujuan keuangan kamu. Kalau kamu mau menabung lebih banyak, coba lihat ada pengeluaran yang bisa dihemat atau tidak. Langkah ketiga, setelah kita tahu jumlah yang pingin dan bisa kita tabung setiap bulan, sisihkan langsung jumlah tersebut setelah menerima gaji atau pendapatan. Sisanya baru kamu bisa belanjakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian coba review pengeluaran bulanan kamu itu dan sebisa mungkin tambah terus jumlah yang bisa ditabung. Langkah keempat, saat kita sudah memiliki tabungan, lunasi utang jangka pendek terlebih dahulu jika ada, seperti utang kartu kredit, KTA, pinjaman online, dan sebagainya. Baru kemudian penuhi kebutuhan dana darurat, kebutuhan asuransi, dan investasi. Dana darurat minimal adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan. Sedangkan pengeluaran untuk asuransi dan investasi minimal 10% dari pendapatan. Langkah kelima, setelah kondisi keuangan sudah lebih stabil dan kamu sudah bisa menabung bahkan berinvestasi secara rutin, saatnya mulai pikirkan cara untuk menambah penghasilan. Coba lihat dan rencanakan kembali perjalanan karir kamu ke depan. Apa yang perlu kamu pelajari dan lakukan untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi atau dapat pekerjaan yang lebih baik. Investasi ke diri sendiri dengan membaca buku atau mengikuti pelatihan-pelatihan seperti menonton video-video pengembangan diri yang bermanfaat yang ada di YouTube, contohnya channel ini. Selain dari pekerjaan utama, kamu mungkin punya hobi, keahlian, atau passion yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan di samping dengan pekerjaan utama. Nah, semoga kelima langkah ini bisa menjadikan kondisi keuangan kamu lebih sehat dan semoga terwujud juga resolusi keuangan kamu di tahun 2023. Sampai jumpa!